Salam Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang berkati Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama dalam program rencana perenungan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua dimanapun sahabat-sahabat berada. Namun saudara yang terkasih, sebelum kita memulaikan perenungan ini, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan, pimpin kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami renungkan ini menolong kami, sehingga iman kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Lukas 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan." Ayat 8 berkata, "Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum." Ayat ke-9 berkata, "Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Saudara yang terkasih, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mau memberikan tema pembahasan kita pada kesempatan ini, ialah menjadi hamba Kristus. Menjadi hamba Kristus yang baik. Menjadi hamba Kristus yang baik, saudara yang terkasih, tentu ini adalah hal yang perlu kita cari, ataupun ini adalah suatu tujuan hidup kita. Bagaimana kita bisa mau menjadi hamba Kristus yang baik. Namun kita perlu tanyakan teks yang telah kita bacakan tadi. Mengapa Yesus memberikan perumpamaan itu kepada murid-muridnya? Tentu ada alasannya. Pada ayat 5, sebelum ayat yang telah kita bacakan itu, saudara yang terkasih, murid-muridnya atau rasul-rasul bertanya kepada Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbenturlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Setelah yang terkasih, para rasul-rasul bertanya kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami," meminta kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Maka Yesus memberikan perumpamaan kepada mereka tentang tuan dan hamba. Mengapa seorang hamba, saudara yang terkasih, melakukan apa yang dia kerjakan, apa yang ditugaskan kepadanya, dengan motivasi supaya dia taat, supaya dia menuruti kehendak tuannya. Itulah yang dimaksudkan Yesus pada perumpamaan ini. Nah, demikian juga kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Andai kata kita mempunyai hamba, tentu yang diutamakan adalah kita. Kita lebih dahulu, ego kita lebih ada dibandingkan hamba kita, saudara yang terkasih. Nah, pertanyaan saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa menjadi hamba Kristus yang baik? Menjadi hamba Kristus yang baik, saudara yang terkasih, adalah suatu tujuan hidup kita. Cara yang pertama, seorang hamba perlu punya karakter seperti tuannya. Kita adalah hamba Kristus, maka kita perlu mempunyai karakter seperti Kristus. Karakter yang baik. Kira-kira saudara yang terkasih, apa karakter Kristus yang bisa kita lihat, yang bisa kita tiru tentang ketaatannya? Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang baik, mari kita memiliki karakter Kristus yang baik. Dalam Matius pasal 7 ayat 24 berkata demikian, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Yohanes 14 ayat 21 berkata demikian, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya,
Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yosua pasal 1 ayat 8 berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang dituliskan di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Menjadi senggambar dan serupa dengan Kristus, caranya ialah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, seberapa banyak kita yang sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan? Tentu itulah pertanyaan kita. Jadi kalau kita mau menjadi hamba Kristus, cara yang pertama, jadilah segambar dan serupa dengan Kristus. Caranya, renungkanlah kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Tidak terbatas oleh waktu, tidak ditentukan oleh waktu. Kapan saja Anda punya waktu. Kedua, saudara yang terkasih, cara untuk menjadi hamba Kristus yang baik ialah mempunyai wawasan yang baik. Kalau kita melihat dari teks yang telah kita bacakan tadi, saudara yang terkasih, pada Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10 itu, di situ ada seorang hamba yang hanya melakukan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Dia tidak bisa inisiatif, saudara yang terkasih, karena itu ada aturannya. Tetapi hamba Kristus yang baik senantiasa memiliki wawasan yang luas, mempunyai kreativitas, mempunyai sesuatu hal yang baru, selalu meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan misinya Tuhan. Seorang hamba memiliki kesiapan hati. Dalam hal ini, kesiapan hati ialah iman. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayam, saudara yang terkasih. Kita lihat dalam Matius pasal 17 ayat 17 berkata, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Di sini saudara yang terkasih, dia berkata, Yesus berkata, hai kamu yang tidak percaya. Artinya saudara yang terkasih, Yesus mau orang yang mendengarkan dia itu percaya. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus lebih utama mempunyai iman kepada Kristus. Ketika Yesus mengutus para rasul-rasul, saudara yang terkasih, dalam Matius 10 ayat 9 sampai 10 berkata demikian, janganlah kamu membawa emas atau perak, tembaga di dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalananmu. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Artinya saudara yang terkasih, ketika Yesus mengutus para rasul-rasul ke berbagai tempat, dia berkata, milikilah iman bahwa di mana engkau berada, Tuhan akan senantiasa menyertai engkau. Tuhan akan senantiasa mencukupi engkau. Intinya, punya iman berfokus kepada Tuhan. Untuk saudara yang terkasih, pada kesempatan ini, 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk menjadi hamba Kristus yang baik. Yang pertama, saudara yang terkasih, mari kita mencerminkan Kristus. Dan yang kedua, mari kita mempunyai wawasan yang luas, wawasan yang sehat. Dan ketiga, saudara yang terkasih, mempunyai iman, kesiapan hati untuk mengikut Kristus. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Tuhan memberkati saudara, Tuhan menolong saudara. Anda hebat, Anda luar biasa. Yesus penolong kita.